Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali belajar secara online. Oke, kita akan bahas pelajaran 4, bersih itu sehat, muatan KD 3.4, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Untuk itu siapkan buku cetak halaman 35. Bersih itu sehat. Anak-anak kalian tahu, anak-anak tahukah kalian apa arti bersih dan suci? Bagaimana cara melakukan wudhu yang benar? Bagaimana pula melakukan tayamum yang baik dan benar? Ayo ikuti pelajaran ini, insya Allah nanti kalian bisa mengetahui tata cara berwudhu dan cara mempraktikkan membersihkan diri dan bersuci yang baik dan benar. Sekarang kita lanjut buka halaman 36 ya. Mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja dan air seni atau urin ya. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Hadas kecil atau buang air seni, buang air besar, buang angin menyebabkan batal wudhu. Cara menghilangkannya dengan cara dicuci air bersih kemudian melakukan wudhu ya. Kita lihat di bawahnya lagi, mengenal hadas kecil atau hadas besar. Tadi sudah disebutkan ya, hadas kecil ini seperti buang air ya, buang air besar, air kecil, kemudian buang angin, kemudian juga kena ludah ya atau terkena kotoran. Kemudian di sini ada hadas besar, mimpi basah bagi laki-laki ya. Misalnya yang perempuan bagi perempuan haid ya. Cara menghilangkan hadas tersebut dengan mandi ya atau tayamum jika tidak ada air. Sekarang kita lanjut halaman 36. Jika kita akan sholat, badan, pakaian dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Cermati pada gambar berikut. Kita lihat di sini ya, ada seorang anak yang sedang melakukan sholat ya. Yang pertama badan orang yang sholat, kemudian pakaiannya, bagaimana kalian lihat pakaiannya ya. Jadi ketika kalian sholat, gunakanlah pakaian yang bagus dan tertutup ya auratnya. Tempat sholat ya, sejadah ya. Bersihkan badan, pakaian dan tempat, tidak hanya ketika melakukan sholat ya. Jadi ketika kita membersihkan diri atau menggunakan pakaian yang bagus, bukan hanya sholat saja ya. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah dan lain-lain ya. Bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman. Nah ini juga harus bersih. Kita lihat cara gemar membersihkan anggota badan. Nah ini anggota badan yang perlu kita bersihkan seperti gigi ya, telinga, kemudian leher, rambut, kuku, kaki ya, kuku kaki, ini tangan ya, kuku tangan, kemudian ini wajah. Ini semua harus kita bersihkan ya. Bersihkan dari diri kita sendiri, baru kemudian bersihkan lingkungan. Kalau sudah, buka lagi buku cetaknya halaman 38 dan 39. Cara membersihkan najis. Bagaimana cara membersihkan najis ya? Membersihkan najis, darah, air seni atau tinja harus menggunakan air mutlak. Misalnya air mutlak itu contohnya air sumur, air hujan ya. Caranya air yang datang dikucurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air. Nah lihat gambarnya ya. Jadi caranya ambil air di gayung kemudian disiramkan ya ke benda yang terkena najis. Cebok. Yang kedua, cebok yang membersihkan kotoran seperti tinja atau istinja ya setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan adalah cebok nih, harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram
menyiram ke ubul-ubul, sedangkan tangan kirinya mengusap hingga bersih ya. Jadi kalau cebok juga menggunakan tangan kanan. Lanjut halaman 39. Aku senang berwudu. Kalau kalian anak muslim yang baik pasti senang berwudu. Kata Pak Guru, aku senang berwudu. Pak, kata Umi, aku juga senang. Nah, Pak, timpal Fami, oh ya kalian pasti senang. Puji Pak Guru. Nah, kalian pasti ingat dong tata cara berwudu. Berwudu itu dilakukan sebelum kita sholat atau membaca Quran. Nah, kita lihat di sini tata cara urutan berwudu ya. Yang pertama membasuh kedua tangan, kemudian berkumur, kemudian membersihkan lubang hidung ya. Lanjut lagi buka halaman 40. Kemudian membasuh muka, membasuh tangan ya, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuhkan telinga, dan yang terakhir adalah kaki. Nah, kalau sudah berwudu, misalnya kalian sedang sakit, tidak dianjurkan terkena air, maka kalian boleh melakukan tayamum. Apa itu tayamum? Nah, ini kita lihat yang C ya, bagian yang C. Ayo belajar tayamum. Tayamum merupakan keringanan Allah yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit ya. Tayamum ini dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Tayamum diperbolehkan apabila yang pertama tidak ada air ya, kemudian yang kedua sedang sakit, yang ketiga dalam perjalanan. Buka lagi halaman 42. Bagaimana cara melakukan tayamum? Oke, yang pertama lihat, berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih, letakkan kedua tangan pada debu dan usapkan ke wajah ya. Yang ketiga mengusap dua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Nah, contohnya seperti gambar ya. Jadi pertama di sini siap tangan kita tempelkan ke debu, kemudian kita usapkan ke muka ya. Kemudian yang diusapkan lagi tangan kita. Oke. Kalau sudah kita lihat rangkumannya, nanti kalian catat rangkumannya ya. Nomor 1 kebersihan, nanti bisa kamu baca ini. Kita lanjut ke halaman 44 ya. Setelah kalian rangkum, coba kalian kerjakan latihannya ya. Latihannya dikerjakan, boleh pakai kertas selembar ya, nanti kamu tempel di bukunya. Kemudian ini juga kalian kerjakan ya. Oke, mungkin pembahasan hari ini sampai di sini, pembelajaran 4 di buku cetak, dan kalian jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.